Jumpa lagi dengan Ibu Rosi. Nah, kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita. Kita akan belajar tema 8, Bumiku. Subtema 2, Bumiku dan Musimnya. Namun, sebelumnya kita siapkan buku tema dan buku logikanya ya. Saat ini kita memasuki musim hujan. Terjadi peningkatan curah hujan di beberapa wilayah di Indonesia. Tidak dapat dipungkiri, banjir pun melanda di berbagai tempat. Adapun faktor penyebab banjir adalah yang pertama, rendahnya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan. Yang kedua, penebangan liar. Yang ketiga, pembangunan pemukiman tanpa mengindahkan topografi wilayah. Yang keempat, pendangkalan dan penyempitan badan sungai membuat sungai meluap. Dan yang kelima, menjamurnya rumah di bantaran sungai. Kita akan melihat akibat yang ditimbulkan jika kita membuang sampah sembarangan, yaitu menimbulkan bau busuk, lalu dapat menyebabkan banjir, menimbulkan penyakit, dan mencemari air atau mencemari sungai dan laut. Masih ingatkah anak-anak ibu tentang membaca sekilas? Nah, membaca sekilas dilakukan di dalam hati atau tanpa suara untuk menemukan gagasan utama. Gagasan utama disebut juga ide utama atau inti dari sebuah paragraf. Gagasan utama dalam paragraf dapat ditemukan di awal, di tengah, atau di akhir paragraf. Nah, anak-anak ibu mungkin pernah bertanya-tanya di dalam hati, mengapa Indonesia hanya ada 2 musim saja, yaitu musim hujan dan kemarau. Tidak seperti negara-negara subtropis yang memiliki 4 musim. Keempat musim di negara-negara subtropis tersebut ada musim dingin, musim semi, musim gugur, dan musim panas. Nah, pada saat musim gugur, daun-daun berwarna coklat keemasan itu kemudian berguguran dari batangnya. Ada pula musim panas, saat jangka waktu siang hari itu berlangsung sangat lama dari malam hari. Bahkan dapat berlangsung hanya selama 4-5 jam saja. Nah, perbedaan musim di negara tropis itu terjadi ketika mengorbit poros bumi dalam keadaan miring. Pada bulan Desember, saat poros di belahan bumi utara mengalami kemiringan terjauh dari matahari sehingga sedikit mendapat sinar matahari. Akibatnya, terjadi apa yang kita kenal sebagai musim dingin. Di sisi belahan bumi selatan, pada waktu bersamaan, itu terjadi musim panas. Sekarang kita akan mengenal tentang bulan. Anak-anak ibu sudah pasti kenal ya dan pernah melihat bulan. Nah, bulan itu berotasi pada porosnya. Bulan berevolusi mengelilingi bumi. Bulan selalu bersama bumi. Nah, makanya disebut dengan satelit bumi. Bulan bersama bumi mengelilingi matahari. Bulan tidak memiliki cahaya sendiri. Cahaya bulan itu berasal dari pantulan matahari. Bulan merupakan satelit terbesar kelima dalam tata surya kita. Bulan adalah benda langit yang mudah dilihat. Tahukah kamu bahwa rotasi bulan dapat memengaruhi pasang surut air laut? Nah, pada saat pasang, nelayan tidak dapat melaut. Nelayan itu harus menunggu hingga air laut surut. Sekarang kita akan lihat tentang gerhana bulan. Pernahkah kamu melihat gerhana bulan? Kapan gerhana bulan dapat dilihat? Gerhana bulan hanya mungkin terjadi pada malam hari.
ketika bulan purnama. Gerhana bulan terjadi ketika kedudukan bulan, bumi, matahari membentuk garis lurus. Kedudukan bumi itu berada di antara bulan dan matahari seperti gambar berikut. Pada waktu gerhana bulan, cahaya matahari yang seharusnya diterima bulan itu terhalangi oleh bumi. Bulan berada dalam bayang-bayang bumi. Bayang-bayang bumi itu ada dua macam, ya, yaitu umbra dan penumbra. Bulan ada 3 macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, gerhana bulan total. Gerhana bulan total terjadi jika seluruh bagian bulan berada pada umbra bumi. Warna bulan menjadi suram kemerahan. Yang kedua, gerhana bulan sebagian. Gerhana ini terjadi jika separuh bagian bulan berada dalam umbra bumi, sedangkan separuh yang lain berada pada penumbra bumi. Bulan kelihatan bersinar sebagian. Yang ketiga, gerhana bulan penumbra. Gerhana ini terjadi jika seluruh bagian bulan berada pada penumbra bumi. Warna bulan hampir sama dengan warna bulan yang cerah. Nah, sekarang kita akan lihat peta konsep tentang bumi, ya. Bumi itu melakukan gerak rotasi dan gerak revolusi. Nah, gerak rotasi itu menyebabkan pergantian siang dan malam. Sedangkan gerak revolusi itu menyebabkan pembuatan sistem kalender Masehi. Kemudian menyebabkan gerhana bulan, lalu menyebabkan gerhana matahari dan pergantian musim. Nah, bumi itu memiliki satelit, ya, yaitu namanya bulan. Bulan itu memiliki gerak rotasi dan gerak revolusi. Ya, gerak revolusi itu yang pertama mengelilingi bumi dan yang kedua mengelilingi matahari. Nah, adapun akibat gerak bulan, yang pertama adanya fase-fase bulan. Yang kedua adanya pasang surut air laut. Yang ketiga itu terjadi gerhana. Dan yang keempat itu permukaan bulan yang terlihat dari bumi selalu sama. Dalam berkesenian pun ada kegiatan yang dilakukan secara individu dan ada juga yang berkelompok. Dalam menari ada beberapa tarian yang dilakukan secara berkelompok. Sekarang kita akan lihat 4 contoh tarian yang dilakukan secara berkelompok. Yang pertama, tari bedaya Ketawang dari Surakarta. Yang kedua, tari serimpi dari Jawa Tengah. Yang ketiga, itu tari Pakarena dari Sulawesi Selatan. Yang keempat, tari Gantar dari Kalimantan Timur. Nah, sekarang kita akan melihat kondisi negara Vietnam dan Thailand agar wawasan kita tentang negara-negara tetangga itu semakin banyak, ya. Sekarang kita akan lihat Vietnam. Bagaimana keadaan sosial budaya di sana? Orang Vietnam itu merupakan kelompok terbesar di negara Vietnam. Mereka itu disebut Viet atau Kin, ya. Mereka itu tinggal di tepi pantai. Orang Hoa atau etnis Tionghoa itu tinggal di dataran rendah. Pakaian tradisional wanita Vietnam itu disebut Áo Dai, ya. Áo Dai dahulu dipakai oleh wanita dan pria. Sekarang kebanyakan dipakai oleh wanita. Nah, sekarang kita akan lihat negara Thailand. Keadaan sosial budaya Thailand. Nah, Thailand dikenal sebagai negara gajah putih. Penduduknya adalah etnis Thai dan Lao. Sebagian besar penduduk Thailand itu memeluk agama Buddha Theravada. Ada juga pemeluk agama Islam, Kristen, dan Hindu. Bahasa Thailand merupakan bahasa nasionalnya.
Ya, bahasa Inggris diajarkan itu juga di sekolah. Oleh tinju tradisional Thailand disebut Muay Thai. Ya, Thailand merupakan daerah tujuan wisata. Banyak wisata mancanegara yang mereka ingin mengunjungi objek wisata pantainya. Contohnya Pantai Pattaya. Nah, sekarang kita perhatikan LKS tema 8 halaman 44. Nah, di sana terdapat teks tentang negara Singapura. Dari teks tersebut, Ibu minta anak-anak Ibu mengisi tabel yang ada di LKS halaman 45 ya. Anak-anak diminta untuk menuliskan keadaan geografis dan keadaan sosial budaya negara Singapura berdasarkan teks tersebut. Nah, lalu tuliskan hubungan kondisi geografis dan sosial budaya. Tugas ini kamu tuliskan di buku latihan tema ya. Nanti difoto dan dikirim ke WA wali kelas masing-masing. Nah, sekarang kita akan lihat ciri umum gerakan dasar tari gantar. Tari gantar tadi berasal dari mana? Kalimantan. Nah, unsur-unsur gerakan tari gantar. Yang pertama, gerakan tangan memegang pusak. Ya. Yang kedua, gerakan tangan memegang senak. Senak itu sama dengan tongkat. Dan yang ketiga, itu gerakan kaki dan gerakan berjalan. Dan yang keempat, gerakan posisi badan. Nah, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Nah, Ibu harap anak-anak Ibu tetap semangat mengerjakan tugas ya. Nah, sampai di sini tetap semangat dan tetap jaga kesehatan ya. Sampai jumpa.